Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, ku perlu kasih-Mu Tuhan, seperti fajar mentari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir selalu baru. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, tiada yang seperti Kau. Besar kasih-Mu Yesus, ajaib segala perbuatan-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Karena Engkau adalah harapan kami, karena Engkau adalah kekuatan kami, karena Engkau adalah segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memiliki setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang terus melakukan segala sesuatu yang baik terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup dan dapat melakukan segala perkara terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu mendatangkan kemuliaan Allah atas kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan. Berfirmanlah atas kami. Bersabdalah di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus materaikan agar setiap kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam hidup kami itu boleh menjadi kekuatan dan tertanam sehingga boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya hati kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama ada bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir
jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sudah sering kali kita mendengar pemberitaan tentang Bartimius. Dan banyak hamba Tuhan menyampaikan tentang Bartimius. Tetapi pada hari ini kita akan memperhatikan pada bagian yang paling utama dari kisah Bartimius. Kisah Bartimius mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan. Adalah sebuah hal yang ditunggu-tunggu oleh Bartimius. Dalam hal ini, apa yang dibuat Bartimius di sini, dia menempatkan dirinya di jalan yang tepat dan waktu yang tepat, juga situasi yang tepat. Perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Bartimius pada saat itu, dia menempatkan dirinya di jalan yang tepat dan waktu yang tepat, juga situasi yang tepat. Bartimius yang tidak bisa membaca dan tidak mempunyai kemampuan, dia berani bersuara, berani berteriak, dia berani mengambil resiko. Walaupun dia tahu kalau orang lain akan merasa tidak nyaman dengan tindakannya yang dilakukannya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Bartimius juga dia berani mengambil konsekuensi dari tindakannya. Apabila apa yang dilakukannya akan berakibat dia akan ditegur oleh orang banyak. Khususnya teguran dari para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu, kita harus perhatikan di sini. Tetapi semua hal yang dilakukan oleh yang terjadi pada saat itu justru tidak membuat dia mengurung niatnya dan mengendorkan semangatnya. Malah sebaliknya dia didorong oleh semangat dan kepercayaannya. Justru oleh karena hal itu, apa yang dilakukan oleh Bartimius membawa hidupnya mengalami perubahan yang dahsyat. Dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-47, di sana dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimius berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sebutan Yesus anak Daud lebih ditujukan kepada Mesias. Sebutan sebagai Tuhan, yaitu lambang anak Daud. Perhatikan, pernyataan iman dari Bartimius ini, dia mengakui, menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Yesus anak Daud yang berarti
Bartimius tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan bukan rabi ataupun guru-guru pada zaman itu. Itu sebabnya Bartimius lebih tahu. Dia ngerti, dia paham. Dia mengenal dengan jelas suara itu. Itu sebabnya dia berseru. Dia mengaku bahwa yang dia seruikan itu adalah Yesus adalah Tuhan. Itu adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Pernyataan iman dari Bartimius melampaui pengenalan para murid-murid tentang siapa Yesus. Yang sekalipun kita tahu Bapak Ibu, murid-murid selalu ada dekat dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tidak menjamin orang yang dekat dan tahu tentang Yesus, hidupnya sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan penguasa atas semua yang ada. Sebaliknya, hanya orang yang hidupnya percaya dalam hatinya dan senantiasa memohon kepada Yesus yang akan mengalami perbuatan Allah yang besar. Ya, hal itu terlihat dari keseharian murid-murid. Sedangkan murid-murid belum menyebut Yesus pada saat itu. Yesus anak Daud pada saat itu. Karena mereka menegur si Bartimius ini bahwa dia hanya sebagai rabi dan bukan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, pernyataan iman kita harus lebih kuat dan besar daripada masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Saya ulang, pernyataan iman kita haruslah lebih kuat dan besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Jangan membiarkan masalah menyeret hidup kita untuk meninggalkan iman percaya kita kepada pribadi Yesus. Pernyataan iman Bartimius yang mengenal dan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan membuka jalan bagi Bartimius untuk menerima anugerah dan rahmat Tuhan atas kehidupannya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dikatakan hineni, hineni, anak Daud, hineni dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bartimius di sini bukan dia memohon belas kasihan kepada manusia, tetapi seruannya dia tujukan kepada Allah yang sanggup dan dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Karena Bartimius tahu dan percaya bahwa dengan seruannya dia akan mengalami perubahan. Itu sebabnya seruannya yang dia serukan itu dia tujukan bukan kepada manusia, tetapi lebih kepada Allah yang hidup. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Perhatikan, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi perlu kita memperhatikan di sini seruan dari Bartimius kepada Yesus pada saat itu dia tujukan bukan kepada manusia, tetapi dia tujukan bahwa dia tahu Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup dan dapat merubah dan sanggup dapat memberikan kemenangan atas kehidupan Bartimius. Dua hal yang perlu kita alami. Dua hal yang dialami oleh Bartimius anak Timius oleh karena pernyataan imannya yang mengakui Yesus sebagai anak Daud, atau dengan kata lain Yesus adalah Tuhan. Poin yang pertama, hidupnya diselamatkan. Catat baik-baik, hidupnya diselamatkan. Hal yang diminta oleh Bartimius tidak lebih tidak kurang, hanya
agar dapat melihat. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus tidak saja bisa melihat, melainkan hidupnya pun diselamatkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimius, lalu Bartimius mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian dengan hidup setiap kita. Iman percaya kita mengakui dan mengenal bahwa Dia Tuhan atas hidup kita. Maka segala sesuatu pun dapat terjadi dengan kehidupan kita. Dengan iman kita percaya, maka pasti terjadi kesembuhan. Dengan iman kita percaya, pasti akan terjadi terobosan. Dengan iman kita percaya, pasti akan terjadi perubahan. Dengan iman kita percaya, pasti akan terjadi kelimpahan. Dengan iman kita percaya, Yesus adalah Tuhan yang sanggup dapat melakukan segala perkara, pasti terjadi keselamatan, kemenangan, dan seterusnya. Poin yang kedua, Bartimius mengalami hidupnya disembuhkan dan dapat melihat. Artinya mujizat Tuhan terjadi. Hidupnya tidak sama lagi. Dahulu hidup dalam kegelapan karena dia buta. Tetapi setelah karena keberaniannya, maka dia melihat terang Allah yang ajaib. Melihat Allah yang tidak mungkin terjadi. Melihat hal yang tidak mungkin terjadi, dibuat Yesus terjadilah. Respon dari kesembuhan yang dialami oleh Bartimius memutuskan untuk mengikuti Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dua hal ini yang perlu kita patut renungkan bersama-sama dari apa yang kita lihat dari kisah Bartimius, dan kita menteladani, kita melihat bahwa Bartimius melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan sanggup dan dapat melakukan segala sesuatu atas kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap saudara dan saya, apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah Yesus yang adalah Tuhan sanggup dan dapat melakukan segala hal dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam